Kembali bersama Wahana Kepo. Alam ini dipenuhi dengan tumbuhan pepohonan yang sangat beragam. Mulai tumbuhan yang sangat kecil ukurannya yang merambat di tanah, sampai dengan pohon-pohon yang tumbuh besar menjulang angkasa. Begitu banyak fenomena dari bermacam-macam tumbuhan dan pohon tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena maupun keunikan dari beberapa pohon yang misteri ini. Pohon ini umumnya sangat disukai oleh makhluk halus. Entah mengapa makhluk-makhluk halus ini menyukai dari pohon-pohon ini. Mereka begitu suka dengan pohon-pohon ini sehingga mereka menempati pohon ini menjadi tempat tinggal mereka. Pohon yang pertama yaitu pohon randu. Pohon randu ini mempunyai buah yang bisa menghasilkan kapas yang biasa dipakai untuk membuat bantal maupun guling. Makhluk halus menyukai pohon kapuk ini atau pohon randu ini biasanya adalah sebangsa pocong, kuntilanak, sundel bolong. Biasanya mereka suka bertengger di atas pohon randu atau memunculkan diri di atas pohon, yaitu biasanya saat sore hari atau menjelang maghrib. Orang Jawa bilang sande olo. Pohon berikutnya adalah pohon selebese atau pohon trembesi. Pohon ini ukurannya cukup besar, kemudian mempunyai buah yang bijinya kecil-kecil. Makhluk yang biasanya menyukai tinggal di pohon ini adalah genderuwo. Pocong juga suka, kuntilanak juga suka. Mereka biasanya menampakkan diri di atas pohon ini juga pada saat sore hari atau menjelang maghrib atau sande olo. Pohon selanjutnya yaitu pohon sawo. Pohon sawo ini kalau usianya sudah tua, ukurannya juga cukup besar. Dan memang kalau dari penampilannya cukup angker. Yang menyukai tinggal di pohon sawo ini adalah semacam genderuwo juga, kemudian pocong dan kuntilanak. Mereka menampakkan diri juga sama, yaitu kebanyakan pada saat sore hari menjelang maghrib atau sande olo. Yang berikutnya adalah pohon bakau. Pohon bakau sudah sangat terkenal, dia tumbuh di pinggir-pinggir pantai. Pohonnya tidak begitu tinggi, tetapi cukup rimbun. Yang menyukai dengan si pohon bakau ini adalah kebanyakan makhluk-makhluk halus yang tinggal di pinggir-pinggir pantai atau semacam siluman-siluman pantai. Mereka menampakkan diri di pohon bakau ini kebanyakan pada saat malam hari. Pohon berikutnya yaitu sejenis bunga, yaitu yang bernama bunga Kamboja. Pohon kembang Kamboja ini cukup banyak tumbuh di daerah pemakaman atau pekuburan. Banyak yang sudah mengenal bunga ini karena memang sering dipergunakan untuk perlengkapan sesajian atau juga untuk perlengkapan pada saat nyekar ke pemakaman. Makhluk yang suka tinggal dan menyukai pohon ini adalah sundel bolong, kuntilanak. Pohon berikutnya yaitu bunga kantil. Bunga ini juga sama seperti bunga Kamboja.
sering dipergunakan untuk perlengkapan nyekar dan sesajian. Makhluk yang menyukai dengan pohon ini kuntilanak sundel bolong. Pohon selanjutnya yaitu pohon pring atau pohon bambu yang jenisnya berduri. Pohon bambu yang berduri ini biasanya tumbuh lebih rimbun dan memang terlihat lebih seram daripada pohon bambu yang halus. Makhluk yang menyukai tinggal di rerimbunan pohon bambu ini adalah sejenis genderuwo, pocong, kemudian tuyul. Pocong dan genderuwo yang tinggal di pohon pring itu biasanya lebih suka muncul juga pada saat senja atau sore. Pohon berikutnya yaitu pohon pisang. Banyak yang tidak menyangka bahwa pohon pisang ini juga disukai oleh makhluk-makhluk halus. Yang menyukainya adalah yang namanya pocong. Dia lebih sering memunculkan diri di pohon pisang ini pada saat sore hari dan malam hari. Pohon berikutnya yaitu pohon yang sangat terkenal angker dan sangat terkenal banyak ditinggali oleh makhluk-makhluk halus, terutama di Jawa, yaitu pohon gayam. Dari bentuk fisiknya, pohon gayam ini memang sudah terlihat cukup seram. Dari bentuk pohonnya, daunnya, memang sudah terlihat dia memang pohon yang angker. Yang menyukai dengan pohon ini biasanya adalah genderuwo, kalap. Kalap adalah makhluk halus yang biasanya ada di air, karena pohon ini biasanya suka tumbuh di pinggir-pinggir kali. Kemudian pocong juga menyukainya. Biasanya mereka memunculkan diri pada saat sore hari dan juga malam hari. Pohon berikutnya adalah pohon yang tidak kalah seramnya kalau dilihat dari fisiknya. Pohon ini cukup tinggi, cukup besar, kemudian rimbun, dan biasanya tumbuh di daerah pemakaman. Pohon ini namanya yaitu pohon jangkang. Makhluk yang menyukainya dan tinggal di pohon ini adalah genderuwo banaspati. Mereka biasanya memunculkan diri lebih suka pada saat tengah hari, tengah siang hari, dan juga malam hari. Pohon berikutnya adalah pohon yang paling terkenal angker dan memang fenomena. Pohon ini adalah bernama pohon beringin. Pohon ini sudah sangat terkenal angker, kemudian dari bentuk fisiknya juga cukup menyeramkan dengan untaian dahan-dahannya yang sangat rimbun, kemudian akar-akarnya juga bentuknya cukup seram. Makhluk yang biasanya suka tinggal di pohon beringin ini adalah genderuwo, siluman, pocong, kuntilanak. Selain itu juga pohon ini kebanyakan ditempati untuk menyimpan benda-benda pusaka yang tidak terlihat oleh kasat mata. Pohon-pohon tadi yang saya sebutkan memang adalah pohon-pohon yang mempunyai daya tarik tersendiri yang disukai oleh makhluk-makhluk halus. Ini hanyalah sebuah informasi yang belum ada penelitian secara ilmiah. Tetapi ini adalah sebuah fenomena yang sudah dipercaya oleh masyarakat, terutama masyarakat di Pulau Jawa, semenjak
zaman dahulu kala, zaman kuno, bahkan sampai dengan sekarang. Apapun itu, pohon-pohon tersebut adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh percaya atau tidak percaya akan hal tersebut, akan fenomena tersebut, tetapi adalah hak dari makhluk-makhluk tersebut untuk menyukai dan menempati pohon-pohon tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Dan selayaknya kita juga menghargai dari kepercayaan yang mereka percayai. Karena di alam semesta ini ada makhluk lain selain manusia yang menempati alam semesta ini. Ini hanyalah sebuah informasi untuk menambah wawasan kita semua, agar kita mengetahui apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Tetapi jangan sampai hal ini kemudian membuat kita menjadi takut, menjadi mempunyai kepercayaan yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Salam Kepok.